Apa itu sistem operasi? Terdapat dua jenis sistem operasi, yaitu diantaranya berdasarkan interface dan berdasarkan penggunaan. Sistem operasi berdasarkan interface terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, text-based cell, dan yang kedua, GUI. Text-based cell merupakan perangkat lunak bawaan sistem operasi yang digunakan untuk menyediakan komunikasi langsung antara pengguna dengan sistem operasi. Contoh dari text-based cell ini adalah command prompt. Kemudian GUI atau yang disingkat Graphical User Interface adalah sistem komponen visual interaktif untuk software komputer. GUI menampilkan objek yang bisa menyampaikan informasi dan merepresentasikan aksi dari pengguna. Kemudian, sistem operasi berdasarkan penggunaan terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, sistem operasi standalone, dan yang kedua, sistem operasi jaringan. Sistem operasi standalone merupakan jenis sistem operasi yang dapat berdiri sendiri dan bisa digunakan baik untuk single user maupun multi-user. Contoh dari sistem operasi standalone ini adalah Windows, macOS, Linux, dan Unix. Kemudian, sistem operasi jaringan merupakan sistem operasi yang berjalan di server. Hal ini memungkinkan server untuk mengolah data, pengguna grup, keamanan, dan menyediakan fasilitas untuk perangkat yang terhubung. Contoh dari sistem operasi jaringan ini adalah Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Unix, dan Linux. Perbedaan utama antara sistem operasi yang berdiri sendiri dan sistem operasi jaringan yaitu jika sistem operasi mandiri adalah sistem operasi yang bekerja pada komputer, desktop, atau perangkat portable lainnya, sementara sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan pada perangkat khusus yang disebut server. Tahapan awal pada sistem operasi komputer yaitu input. Input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Tahap yang kedua adalah proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU, Central Processing Unit, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa, sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Kemudian tahap yang ketiga adalah pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Soft copy bisa berbentuk gambar atau visual atau file, dan hard copy bisa berbentuk fisik seperti kertas atau CD. Kemudian tahap yang terakhir adalah penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan, seperti halnya pada CD dan DVD, ataupun pada flash disk dan hard disk. Seperti yang kita ketahui, macam-macam sistem operasi terdiri atas Windows, Linux, macOS,
Unix, DBMS, dan DOS. Berikut penjelasan mengenai sistem operasi beserta kekurangan dan kelebihannya.